firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Doa saya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati dalam pekerjaan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Tuhan buat berhasil. Bisnis, pekerjaan di kantor atau dimanapun, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita mau bersatu dalam doa untuk memulai renungan pagi kita. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, hati kami berterima kasih. Setiap hari Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Setiap saat Tuhan mengajar kami untuk bersandar pada Tuhan. Setiap hari firman-Mu menerangi kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu yang menuntun kami, membawa kami keluar daripada kegelapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami siapkan hati kami, Tuhan lembutkan hati kami, Tuhan berbicara dengan leluasa di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, karena kami percaya setiap arahan Tuhan dalam hidup kami itu membawa hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kau berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah Tuhan hati kami selalu melekat kepadamu. Bapak, pagi hari ini hamba serahkan hidup hamba dalam tangan Tuhan. Dengan setiap keterbatasan hamba percaya Bapa akan pengurapan-Mu, akan pertolongan-Mu Bapa, dan Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu. Bapa yang baik, biarlah juga Tuhan Kau memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan hari ini kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman-Mu mengubah kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, mungkin ayat ini menjadi ayat favorit kita. Dan mungkin ini menjadi salah satu ayat hafalan yang kita hafal ketika kita masih sekolah minggu. Bahkan mungkin kita katakan ayat inilah adalah ayat yang sangat menguatkan saya. Ketika saya melewati masa-masa kesukaran dalam hidup saya melihat jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Sehingga saya tetap optimis bahwa ada pengharapan di balik setiap semak belukar yang sedang saya lewati. Mengapa kita butuh firman Tuhan? Banyak orang mengatakan dengan logis, saya butuh firman Tuhan karena saya sedang berada di dunia yang penuh dengan tantangan. Saya seperti berada di hutan belantara yang penuh dengan rintangan, di mana tanpa firman Tuhan maka saya akan tersesat. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang menggambarkan kehidupan ini seperti sebuah lagu. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghantui bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan, sejenak hatiku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi gelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Kita menggambarkan perjalanan kehidupan kita di dunia ini seperti kita sedang berjalan di belantara yang luas. Belantara kehidupan yang penuh dengan semak belukar, di mana di situ ada jalan terjal yang harus kita lalui, ada jalan menurun yang begitu curam, ada jalan berliku yang membingungkan buat kita. Oleh karena itu, saya butuh tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang menjadi pelita di dalam kehidupan saya. Supaya kita tidak tersesat, tidak salah jalan. Kita bisa membedakan mana jalan kebenaran dan mana jalan menuju kebinasaan. Supaya kita bisa sampai di tujuan yang tepat. Suatu hari berkumpul para ahli teologi di seminari, mereka sedang membahas beberapa versi Alkitab. Ada King James Version, ada New King James Version, ada New International Version. Masing-masing mempertahankan untuk pendapat yang terbaik menurut versi mereka. Ternyata di situ ada remaja putra yang dari awal tertarik menyimak diskusi tersebut. Remaja itu angkat tangan untuk minta dikasih kesempatan berbicara, dan para teolog itu bingung. Anak remaja itu katakan, yang terbaik adalah MMV. Para teolog bertanya, apa itu MMV? Anak itu dengan tegas menjawab, My Mother Version.
ibuku membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi ibuku menghidupi firman Tuhan. Dia hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Banyak statement yang muncul. Saya sudah sering membaca firman Tuhan. Saya sudah sering menghafal firman Tuhan. Bahkan saya tahu isi Alkitab dari awal sampai akhir. Bukan hanya itu saja, saya sering mengkhotbahkan firman Tuhan. Tapi mengapa saya sering jatuh bangun dalam dosa? Saya tahu itu dosa, tapi saya tetap lakukan. Saya begitu merasa kedagingan saya kuat sekali. Bahkan yang lebih parah, saya menikmati dosa itu. Yang menjadi masalah adalah karena firman itu belum di dalam kita dan kita belum di dalam firman. Kita hanya menjadikan isi Alkitab itu sebagai pengetahuan saja, tetapi tidak pernah mengisi hati dan kehidupan kita. Tidak pernah mengubah cara berpikir kita, tidak pernah mengubah cara bertindak kita, bahkan tidak pernah mengubah isi hati kita untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita selalu mengawali dengan doa. Karena apa? Kita minta Roh Kudus yang berbicara secara pribadi kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak akan mungkin bisa memahami maksud Tuhan ketika kita tidak minta tuntunan Roh Kudus. Jangan pernah menjadikan firman Tuhan untuk mengisi otakmu, memperlengkapi pengetahuanmu. Karena apa? Itu tidak akan pernah mengubah hatimu, tidak akan pernah mengubah kehidupanmu, tidak akan pernah mengubah segala sesuatu dalam dirimu. Ketika orang hanya mengisi otaknya dengan firman Tuhan sebagai pengetahuan, maka buahnya adalah kesombongan. Tetapi seorang yang begitu rindu mendengar firman Tuhan dan hidupnya diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka buahnya adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada kerendahan hati, ada kerelaan dibentuk, ada kelembutan. Firman Tuhan sering disebut petunjuk arah langkah kehidupan, penuntun jalan, pembimbing langkah iman. Bahkan orang mengatakan bahwa Alkitab adalah kompas kehidupan. Pernah nggak kita kesasar ketika kita mau mengunjungi suatu tempat? Kalau sekarang kita menggunakan GPS, maka GPS itu akan mengarahkan kita step by step menuju tempat tujuan kita. Kalau zaman dulu belum ada GPS, maka yang kita lakukan adalah bertanya kepada orang. Kalau orang itu memberikan petunjuk yang benar, maka kita akan sampai di tujuan tanpa nyasar. Tapi kalau orang yang memberikan petunjuk itu salah, maka apa? Kita akan berputar-putar, kita akan nyasar, kita akan menghabiskan banyak waktu. Dan mungkin kita akan tertunda sampai ke tempat yang akan kita tuju. Untuk mendengar firman Tuhan dibutuhkan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita peka mendengar suara Tuhan dan kita punya kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun orang dunia katakan, wah sulit menerapkan firman Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kompromi. Tetapi kita melakukan firman Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yang menjadi masalah, kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kita tidak membiasakan diri kita untuk melekat sama Tuhan. Kita tidak pernah minta sama Tuhan supaya diberikan kepada kita hati yang rindu akan Tuhan. Akibatnya apa? Bisikan iblis itu terdengar lebih kencang, lebih jelas, dan lebih mendorong kita untuk melakukan suatu hal yang diperintahkan oleh iblis. Pagi ini akan kita renungkan bagaimana firman di dalam kita dan kita di dalam firman. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mengapa begitu sulit kita untuk menerima firman Tuhan masuk ke dalam hati kita? Terkadang kita mengabaikan firman itu. Terkadang kita merasa kita nggak butuh firman. Kita seringkali mengatakan, tanpa firman, segala sesuatu dalam kehidupan saya bisa berjalan dengan lancar. Firman tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita kalau kita masih ada di dalam lingkaran setan. Kita selalu memuaskan hasrat kita, keinginan kita dengan keinginan duniawi. Tanpa kita sadari, kita sedang dibelenggu oleh rantai-rantai dosa yang begitu kuat mengikat kehidupan kita. Ketika kita memilih
hal duniawi untuk memberikan kepuasan terhadap daging kita, maka kita adalah hamba dosa. Hamba dosa itu tuannya siapa? Tuannya iblis. Makanya orang lebih menuruti kata iblis. Pikirannya lebih didominasi oleh hal-hal yang berasal dari iblis. Dan menganggap apa yang ditawarkan iblis itu jauh lebih menarik daripada apa yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, makanya ada begitu banyak orang yang sudah jatuh ke dalam lubang yang sama tapi gak kapok juga. Karena apa? Ada lingkaran setan yang membelenggu hidupnya. 2 Petrus 2 ayat 20, 21 dan 22 mengingatkan kita dengan sangat keras. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocoklah apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Pertanyaannya, apakah sia-sia kita menerima firman Tuhan? Tidak ada yang sia-sia ketika kita menerima benih kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan ataukah mendengarkan firman Tuhan? Mendengar artinya kita bisa menangkap bunyi, menerima sesuatu tetapi itu sifatnya hanya selintas. Mendengarkan artinya kita menangkap sesuatu dan kita mengamatinya dengan sungguh-sungguh, dan itu menjadi sesuatu hal yang dibawa kepada perenungan kita. Tidak ada yang sia-sia ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita lembutkan hati kita, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, melewati masa pandemi COVID, kita begitu sering mendengar kabar duka cita. Bahkan orang-orang yang masih muda, sehat, dan mereka pun tidak luput dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada alasan untuk kita tidak mau berubah. Selagi masih ada kesempatan, mari kita persembahkan hidup kita untuk kita diubah Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita salah menentukan pilihan hidup kita. Jangan kita taruh hidup kita di dalam tangan iblis, tetapi biarlah tangan Tuhan yang mengubah dan membentuk kita. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Jangan tunda esok atau lusa untuk kita bertobat. Jangan tunda untuk kita mengalami perubahan yang lebih baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pembentukan Tuhan segala sesuatunya akan menjadi indah. Sebagai ayat penutup, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama diubah Tuhan menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kuasa firman-Mu dahsyat dan ajaib untuk mengubah kehidupan kami. Bapa, tidak ada satupun cara dunia yang dapat mengubah hidup kami lebih baik. Hanya di dalam tangan Tuhan, pembentukan itu begitu sempurna. Kami diubahkan menjadi pribadi yang baru. Bapa, bawa kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa. Bawa kami Bapa untuk kami mencintai-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Dan jangan biarkan kami terus tenggelam di dalam keinginan daging kami, keduniawian kami Tuhan, yang membuat kami terus jatuh dan jatuh dalam dosa. Tuhan, kami menyadari kami tidak punya kekuatan apapun, tetapi ketika Tuhan mengubah hidup kami, maka Tuhan, semuanya akan Tuhan buat luar biasa. Bahkan Tuhan, kami akan tercengang dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, sehingga kami mengatakan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat pembentukan siap kami. Berikan kami hati yang lentur, berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mau kesempatan bagi kami akhirnya tidak berlaku lagi. Kami mau bertobat saat ini juga, kami mau berubah saat ini juga. Sehingga Tuhan, kapanpun Tuhan panggil kami sudah siap. Terima kasih banyak Bapa.
Kami mau sambut hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup